Muhammad Al-Fatih adalah seorang Sultan Utsmaniyah yang terkenal karena penaklukan 1453. Kita semua sudah pasti tahu mengenai sosok beliau. Rasulullah dalam riwayatnya yang menyebutkan bahwa sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Ada beberapa pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari perjuangan dan kehidupannya. Di antaranya adalah Muhammad Al-Fatih menunjukkan keyakinan dan ketekunan yang tinggi dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Ia memiliki tekad yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel, meskipun tugas tersebut dianggap mustahil oleh banyak orang pada saat itu. Lalu beliau adalah seorang pemimpin yang mampu memotivasi dan menginspirasi pasukannya. Beliau berani menunjukkan keteladanan yang baik dan berperan aktif dalam memimpin operasi militer. Lalu, beliau merupakan seorang pria yang cerdas dan terus belajar. Mampu belajar bahasa Latin dan Yunani, sejarah, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini membantunya dalam merencanakan strategi militer yang lebih baik. Lalu Muhammad Al-Fatih juga menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Ia memperluas jaringan diplomatiknya dan mengumpulkan dukungan dari negara-negara muslim lainnya untuk membantunya dalam menaklukkan Konstantinopel. Lalu setelah menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menunjukkan kebijaksanaannya dengan memperlakukan penduduk kota dengan adil dan menghormati hak-hak mereka. Ia juga memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keamanan dan kemakmuran kota. Muhammad Al-Fatih menunjukkan kecintaannya pada Islam dan mempromosikan agama ini dengan mengundang para ulama dan membangun masjid-masjid. Ia juga menerapkan hukum syariah secara ketat di dalam kerajaannya. Dari kehidupan beliau, kita dapat belajar tentang arti keyakinan, kerja keras, kebijaksanaan, keberanian, dan semangat juang. Ia juga menunjukkan pentingnya belajar, bekerja sama, dan mempromosikan nilai-nilai keislaman. Semua pelajaran ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kepemimpinan yang efektif. Adapun kutipan-kutipan dari beliau, saya akan jabarkan satu persatu beberapa bagian dari kutipan yang pernah beliau utarakan. Yang pertama adalah sesungguhnya saya menganggap dunia ini sebagai sebuah jembatan yang kita lewati, lalu kita meninggalkannya. Apapun yang ditinggalkan oleh orang-orang yang berjalan di atas jembatan itu, maka ia akan menjadi harta bagi orang lain. Makna kalimat ini menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih memiliki pandangan hidup yang sangat sederhana dan tidak terikat pada kesenangan duniawi. Ia menganggap dunia sebagai tempat sementara yang akan ditinggalkan nanti. Oleh karena itu, ia memilih untuk memusatkan perhatiannya pada tujuan yang lebih besar dan bernilai abadi, yaitu membangun kejayaan. Lalu, jika engkau ingin menaklukkan dunia, maka taklukkanlah hatimu terlebih dahulu. Kalimat ini menunjukkan bahwa beliau percaya pada kesuksesan dalam hidup berasal dari pemahaman dan pengendalian atas hati dan pikiran kita. Beliau menyadari bahwa hati yang tenang dan bijaksana adalah kunci untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan. Selanjutnya, hidup ini adalah sebuah perjuangan dan setiap orang harus siap menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Makna kalimat ini menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih percaya bahwa hidup adalah tentang menghadapi rintangan dan tantangan. Ia memotivasi orang untuk siap menghadapi perjuangan dan menempatkan diri pada posisi yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya, orang yang beriman selalu berada di tengah-tengah. Ia tidak tergeser ke kiri atau ke kanan, melainkan tetap berada pada kebenaran. Kalimat ini menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih percaya bahwa orang yang beriman harus menjaga keseimbangan dalam hidupnya dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berlebihan atau ekstrim. Ia memotivasi orang untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan adil dan tidak terjebak pada fanatisme atau ekstremisme. Yang selanjutnya, perintah Allah lebih tinggi dari segala-galanya dan tidak ada yang lebih berharga bagi saya daripada ketaatan kepadanya. Makna kalimat atau kutipan ini menunjukkan bahwa ia menganggap perintah Allah sebagai prioritas utama dalam hidupnya dan mengutamakan ketaatan kepadanya. Ia memotivasi juga orang-orang untuk mengikuti perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka dan menghargai kepentingan spiritualitas lebih dari kesenangan materi atau duniawi. Lalu yang selanjutnya, aku merasa bersyukur ketika berada di bawah cobaan dan kesulitan.
karena hal itu mengajarkan aku untuk lebih bersabar dan tekun dalam mencapai tujuan. Makna kutipan ini menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih memiliki pandangan positif terhadap kesulitan dan cobaan hidupnya. Ia merasa bahwa kesulitan dan cobaan dapat menjadi pelajaran yang berharga dalam hidupnya karena membantunya untuk menjadi lebih sabar dan tekun dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ia memotivasi orang juga untuk menghadapi rintangan dan kesulitan dalam hidup dengan sikap yang positif dan memanfaatkan pengalaman tersebut sebagai pelajaran yang berharga. Bukan kekuatan senjata yang menentukan kemenangan, melainkan kekuatan tekad dan semangat di dalam hati. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih percaya bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau senjata. Ia menunjukkan kepada orang-orang, kepada rakyatnya untuk mengembangkan kekuatan batin dan semangat juang dalam menghadapi segala rintangan dalam tantangan di dalam kehidupan atau dalam peperangan. Kita akan menang jika kita mempunyai kemauan yang kuat dan keyakinan yang teguh, bahkan jika kita hanya memiliki sedikit pasukan. Maknanya adalah ini menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih percaya bahwa kemenangan bukan hanya bergantung pada jumlah pasukan atau sumber daya, melainkan juga pada kemauan yang kuat dan keyakinan yang teguh dalam mencapai tujuan. Untuk memiliki keyakinan yang kuat pada kemampuan diri sendiri dan percaya bahwa mereka dapat meraih kemenangan meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas. Dengan cara ini, beliau memotivasi orang lain, terutama pasukannya. Keberhasilan dan kesuksesan bukanlah milik individu semata, tetapi merupakan hasil kerja keras dan kerja sama tim. Makna kalimat ini menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih menghargai kerja keras dan kerja sama tim dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Ia memotivasi orang untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang sama dan menghargai kontribusi setiap individu dalam tim. Yang terakhir, tidak ada keberhasilan yang lebih besar daripada memenangkan hati manusia. Ini berarti bahwa Muhammad Al-Fatih menghargai nilai hubungan interpersonal dan menganggap kemenangan dalam memenangkan hati manusia sebagai pencapaian yang tertinggi. Beliau memotivasi orang lain untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain juga dan memperoleh kepercayaan mereka melalui tindakan yang jujur dan berbudi pekerti luhur. Pelajaran yang bisa kita petik dari sosok luar biasa sebaik-baik pemimpin ini adalah keteguhan dalam mencapai tujuan. Yang pertama, Muhammad Al-Fatih memiliki tekad yang kuat untuk merebut Konstantinopel dan ia bekerja keras dan gigih untuk mencapai tujuannya. Kita dapat belajar dari ketekunan beliau dalam menghadapi rintangan dan kesulitan dalam mencapai tujuan hidup. Lalu pengembangan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang pemimpin, Muhammad Al-Fatih memiliki pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang seperti agama, bahasa, ilmu sejarah, dan taktik militer. Meskipun usianya masih sangat muda waktu itu, kita dapat belajar dari beliau untuk mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Lalu, kepemimpinan dan kerjasama tim. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan seorang pemimpin yang mampu memimpin pasukannya dengan baik dan menginspirasi mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kita dapat belajar dari beliau untuk menjadi pemimpin yang baik dan mampu membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan kita apapun itu. Lalu etika dan moralitas. Meskipun terkenal sebagai seorang penakluk yang menguasai wilayah-wilayah besar, Muhammad Al-Fatih tetap memperlihatkan etika dan moralitas yang tinggi dalam memimpin. Kita dapat belajar dari beliau untuk memperlihatkan etika dan moralitas yang baik dalam hidup kita, terlepas dari pencapaian atau jabatan yang kita miliki. Menghargai perbedaan. Muhammad Al-Fatih mampu menghargai perbedaan agama dan budaya, dan beliau bahkan memberikan hak-hak khusus bagi masyarakat non-muslim di wilayah kekuasaannya. Kita dapat belajar dari beliau untuk menghargai perbedaan dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang, terlepas dari perbedaan agama, budaya, ataupun latar belakang. Dan itulah sepenggal kisah atau kutipan-kutipan yang saya bahas di sini tentang sosok sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Mengapa sebaik-baik pemimpin? Karena beliau punya integritas yang tinggi dan mencapai tujuan bersama. Maka disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwa beliau adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.